Halo, assalamualaikum. Kali ini gue lagi persiapan buat ngecek ikan yang lagi mau dikawinin juga, sama gue mau nunjukin ke semua ikan yang baru selesai kawin. Nah, ini ikan bukan selesai kawin, bukan indukan gede ya. Jadi ini ikan yang gue tunjukin memang khusus buat semuanya yang penasaran kalau ikan muda itu bisa dibreed atau enggak. Nah, ini kebetulan udah selesai kawin 10 pasang. Ini gue mau ngawinin lagi 3 pasang. Jadi buat yang pengen nonton kelanjutannya, jangan lupa ya subscribe dulu. Jadi kalau subscribe itu bisa ngebantu buat motivasi gue biar semangat bikin video, jadi biar makin menarik bikin konten dan juga yang bermanfaat. Jadi jangan lupa subscribe ya. Follow juga Instagram gue di @galaxy_koi_indonesia.official. Kita tonton berikut ini. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi ini 10 pasang tuh kemarin tuh udah dijodohin. Niatnya tuh mau gue bikinin konten YouTube. Jadi selama penjodohan atau enggak selama settingan itu pengen gue tunjukin juga. Cuman karena waktunya mepet, jadi enggak gue tunjukin. Nah, sekarang mau gue tunjukin hasil selesai indukannya. Jadi ini ikan muda banget. Bisa dibilang ini kawin pertama itu dia size S plus. Jadi kalau misalnya ada yang tanya kawin muda itu bermasalah atau enggak nanti anakannya, di sini gue mau nunjukin indukannya nih. Jadi kalau misalnya ada yang penasaran, kalau misalnya buktinya mana, ini gue tunjukin ya, ikannya muda banget. Bahkan warnanya pun baru 60% bisa dibilang. Ada juga yang size nya M, soalnya ini udah dikawinin di sini tuh udah 2 kali. Jadi ini yang udah dikawinin itu kita pisah dulu nih ya. Ini kita center dulu. Nah, ini udah dikawinin 2 kali nih. Ini yang kedua kalinya, yang pertama di petani gua. Ini udah dikawinin 3 kali nih. Nah, ini yang kecil-kecilnya. Yang kecil-kecilnya. Nih. Ini yang udah dikawinin. Ini yang udah dikawinin ke 2 sampai 3 kali. Nah, ini yang dari ember sono noh. Tuh, yang dari ember sana itu gua gue pilih, di situ gua kawinin. Nah, itu hasilnya. Nah, ini ikannya masih S plus A tuh, bisa dilihat sama A sendiri tuh. Bahkan warnanya pun masih segini tuh. Masih S plus. Bahkan ada yang bilang ini size S. Tuh. Ini juga kecil. Ini juga kecil A tuh. Tuh. Kecil. Size-nya S, bisa dibilang S plus atau enggak S tuh. Bebas mau pilih yang mana tuh. Ini kan kecil size S plus kalau gue bilang. Umurnya baru mau masuk 4 bulan, tapi udah gue kawinin. Kenapa? Karena satu, yang gue lihat tuh bukan warnanya belum jadi 100% ya, tapi emang gue lihat genetiknya dia banyak yang jadi nemoksi. Jadi gue pilih yang female-nya yang menurut gue settingannya pas. Udah gitu gue settingin ke jantannya itu gue pakai yang Galaxy Multi. Jadi ini gue crossing ke male Galaxy Multicolor. Tapi tetap settingannya harus pas kalau gue sendiri. Nah, ini kita cek untuk yang di sini ya, hasilnya nih. Ini lagi jaga telur. Nanti gue tunjukin buat semuanya nih. Nah, ini kita cek jantannya ya. Jadi buat yang penasaran ikan kawin muda, burayakan yang misalnya ada yang bilang burayakannya kalau kawin muda itu misalnya gampang sakit, gampang mati atau enggak, kadang-kadang cepat hilang, itu bener apa enggak? Kalau gue di sini berapa kali gue ngawinin ikan muda, gak pernah gue ngalamin kayak gitu. Jadi kalau misalnya burayak sakit, misalnya mati semua, itu pasti ada faktornya, bukan karena dari indukannya. Ini ikan warnanya udah jadi, tapi kalau misalnya gue jawab ini ikan baru pertama kali kawin, ini umur baru 4 bulan. Tuh ikan yang dari sana tuh, yang dari ember nih ikannya nih. Ini ikan baru size S++. Tadi yang gue crossing ke nemoksi. Ini ikan baru muda banget nih, umur baru 4 bulan genap, warnanya udah jadi. Tapi ntar ini naik lagi warnanya, karena ini baru pertama kali kawin muda, nanti dia pasti naik lagi warnanya. Ini juga sama tuh. Ini kan kawin muda ini umur baru 4 bulan, size-nya S++. Tuh. Tapi banyak juga busanya, kawinnya juga bagus. Apalagi ini nemoksi. Ini umur juga masih sama 4 bulan. Ini ikan baru size S++ kawin pertama tuh. Kalau kita zoom tuh. Warnanya aja dia belum selesai 100% tuh, masih 60% bisa dibilang tuh, masih bahan lah. Tapi ini kan udah selesai kawin tuh. Menjaga telurnya juga banyak tuh, meres kawinnya juga banyak. Udah gitu
Udah gitu kawinnya juga bagus. Kalau gue sendiri pribadi, kalau ikan kawin muda di sini itu yang gue senang itu satu, karena dia kalau kawin muda meres telurnya itu bagus. Jadi kalau kawin muda yang gue senengin itu meres telurnya sampai habis, jadi bisa dibilang itu bagus kawinnya. Udah gitu dia kalau misalnya kawin jarang banget makan telur. Jadi kalau misalnya gue sendiri size S plus itu S plus plus jarang banget ikan makan telur di sini. Ini 10 pasang nggak ada yang makan telur semuanya. Alhamdulillah bagus jantannya. Ini ikan juga sama tuh. Ini kan kawin muda juga S plus plus, umurnya baru 4 bulan. Tapi jantan kalau Galaxy di sini warnanya udah jadi warna walaupun muda, tapi warnanya udah selesai mutasi karena dia emang dari genetiknya. Nah ini juga sama Nemoxy tuh. Ini kan juga masih muda banget tuh, masih S plus tuh. Kecil ikannya tuh, tapi kawinnya bagus. Apalagi ini tuh. Ini juga sama tuh, ikan muda di bawahnya. Ini juga sama tuh. Ikan muda semua tuh. Kalau misalnya warnanya kayak grade kayak gini karena dia emang dari genetiknya. Nah, kalau misalnya gue pribadi, kalau misalnya anakannya sakit atau enggak misalnya mati, pasti ada faktornya. Kalau gue pribadi kayak gitu. Kalau misalnya dari indukan muda, kalau gue pribadi nggak pengaruh. Karena apa? Karena itu anakannya pun dari hasil kawin muda juga nih. Ini anakan yang di botol tuh indukannya muda semua tuh, lagi dibotolin. Buang telur, nggak buang telur, kirain buang telur. Anakannya dari indukan yang kawin muda tuh, baru dibotolin tuh. Ini juga sama tuh, indukannya kawin muda tuh, jadi juga alhamdulillah. Jadi nggak ngaruh ya kalau misalnya kawin muda itu. Nah ini juga sama nih tuh, kawin muda S plus plus tuh telorannya di bawah tuh. Jadi nggak ngaruh kalau misalnya size nya kecil dikawinin tuh, nggak ngaruh kalau kawin muda. Kalau misalnya burayaknya mati pasti ada faktor sebabnya jadi bukan dari indukannya. Ini juga lagi mau ngawinin tuh. Ini mau ngawinin 3 pasang sekaligus. Kenapa? Karena kebetulan ada settingan yang pas, jadi gua gas aja. Jadi selagi kuti air mantap, jadi gua gas aja langsung tuh. Nih gua pakai settingannya itu kayak gini. Ini betinanya itu betina genetiknya itu genetik crossingan. Ini genetik crossingan, jantannya gue pakai genetiknya itu simpenan. Jadi ini gue crossing jadi biar dapat warnanya itu yang lebih mantap lagi tuh. Ngawinin aja terus selagi masih mantap aja tuh. Ini juga betinanya udah full telur. Ini jantannya. Ini jantannya juga sama tuh. Tuh. Settingannya kayak gini. Black Galaxy ini lagi ngawinin Black Galaxy pasang tuh. Ini lagi dikawinin tuh. Jadi ini yang udah dikawinin kalau ini dia size-nya gedean, size-nya M min karena dia udah kawin ke 2 kali Jadi kalau yang ini size-nya S plus karena dia baru pertama kawin. Kalau ini size-nya M min. Kadang kalau di sini M min pun udah 2 sampai 3 kali, tapi kebetulan ini baru 2 kali, jadi gua kawinin lagi. Nah, ini size-nya S plus baru pertama kali kawin. Nanti setelah S plus dia naik ke S plus plus 2 minggu lagi mau dikawinin lagi. Jadi dia S plus plus itu udah 2 kali kawin, M min sekali, 3 kali, M sekali, 4 kali, abis itu akhir. Karena di sini tuh female maksimal 4 kali bisa sampai 5 kali, cuman rata-rata 4 kali di sini. Jadi untuk kawin muda nggak ngaruh ya tuh. Ini kan muda banget nih. Tuh bisa dilihat sama tuh, kita zoom ya tuh. Warnanya aja baru meletek, bisa dibilang baru 50% ini, tapi gua kawinin, jadi nggak ngaruh. Nah ini juga sama tuh, di sini ada burayaknya nih, yang di kolom ini ada burayaknya tuh. Ini ada burayakannya tuh, nggak kelihatan nadanya kutu akhir, nggak kelihatan tuh, nggak kelihatan burayaknya. Ntar kita zoom lagi untuk di siangnya jadi biar kelihatan ya, karena burayaknya juga masih muda. Nah ini semoga lancar dan sukses. Terima kasih yang udah nonton. Sukses selalu buat semuanya, lancar rezekinya, berkah usahanya. Semangat buat nyetak ikan cupang Galaxy Koi multicolor. Mantap. Assalamualaikum.